Sialagan terletak di Pulau Samosir. Tim on the spot menyeberangi Danau Toba menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Ajibata di Parapat menuju Pelabuhan Tomok di Pulau Samosir. Di kampung atau Huta Sialagan ini, terdapat sisa-sisa peninggalan Raja Sialagan yang masih asli dan dipertahankan sejak sekitar 400 tahun lalu hingga sekarang. Mulai dari patung Pangulu Balang di gerbang masuk Huta Sialagan yang konon dilumuri minyak bayi manusia, hingga tempat eksekusi mati, hukuman pancung, dan pengambilan organ tubuh manusia untuk dimakan oleh sang raja. Sekarang tim on the spot sedang berada di Huta Sialagan. Dan ini adalah gerbang masuk, satu-satunya gerbang masuk untuk menuju ke dalam Huta Sialagan. Karena mereka percaya di sini hanya ada satu pintu masuk dan juga satu pintu keluar. Permisi, Bapak. Setelah bertemu warga di Huta Sialagan, Pak Markito Simatupang, kami semakin tercengang mendengar penjelasan tentang patung penjaga di gerbang yang disebut dengan Pangulu Balang. Waktu Ibu mau masuk ke kampung ini, mungkin melihat di sana ada sebuah patung. Iya, itu. Iya. Ada dua. Ada itu yang di luar itu adalah sebagai, bisa dikatakanlah sebagai penyambut tamu, tapi yang paling intinya yang ada di bawah di dalam kampung ini. Itulah disebut dengan nama patung Pangulu Balang. Pangulu Balang namanya. Itulah penjaga gerbang. Jadi kekuatan daripada patung itu adalah itu sudah dibuat oleh seorang datu. Itu ceritanya adalah dulu seorang dukun, tapi dia menculiklah anak manusia. Lalu dibuatlah itu, diambil minyaknya, namanya minyak. Kalau di sini minyak apa itu yang dibuat minyaknya itu langsung dioleskan nanti ke patung itu. Jadi patung itu dia dibuat seorang dukunnya, setelah diolesi dengan minyak manusia tadi, dia bisa membaca apa orang-orang yang mau masuk ke kampung ini. Oh, jadi patungnya ini semacam diisi, diisi dengan apa unsur magis ya, roh, kayak ada rohnya gitu. Rohnya gitu. Meski terlihat seperti patung biasa, patung Pangulu Balang bukanlah patung biasa. Bayangkan saja, selain diisi roh leluhur, patung ini juga diolesi minyak yang dibuat dari tubuh bayi yang digantung dan dikeringkan. Jadi itu dulu benar-benar diolesi oleh minyak manusia, manusia asli yang masih hidup gitu maksudnya? Iya, bukan, itu manusia itu namanya pun dia berperang lah waktu itu ya. Langsung dia menculik seorang anak. Oh, jadi itu minyak anak, bayi? Bayi lah. Lalu prosesnya memang lama, karena prosesnya itu dia dibuatkan satu rumah khusus, jauh dari rumah penduduk, lalu digantung. Oh, bayinya digantung? Iya, sampai turunlah minyaknya semua. Sampai minyaknya turun. Lalu dioleskan di patung itu. Sehingga patung itu berisi. Jadi waktu mengoles pun bukan diolesi begitu aja ya, tentu ada mantra-mantranya lah. Aksi ini dilakukan di zaman dulu, saat raja dan penduduk Huta Sialagan masih memegang kepercayaan leluhur yang disebut dengan Parmalin. Meski kini penduduknya sudah mayoritas beragama Kristen, namun pernah ada kejadian menimpa pengunjung yang melanggar aturan keluar melalui pintu gerbang masuk yang seharusnya tidak boleh dijadikan pintu keluar. Selama kampung ini menjadi daerah tujuan wisata, memang ada tamu-tamu yang nggak percaya, lalu dia langgar, entah karena itu ya. Kita nggak tahu, pernah itu ada wisatawan dari Hong Kong. Jadi orang ini sudah sering kami larang supaya keluar dari sana. Tapi dia tetap keluar dari gerbang sini. Ternyata setelah nyampe keluar dari gerbang itu, dia jatuh pingsan. Itulah pengalaman yang sudah saya alami. Tak hanya di bagian gerbang masuk, rumah bolon, rumah adat suku Batak berbentuk segi empat dengan atap melengkung ini
juga dikelilingi oleh ornamen pelindung penolak bala. Jadi ini ada namanya masing-masing, juga ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya, seperti yang ini namanya adalah Gorga Singa-Singa. Nah, kemudian yang ini adalah Jaga Dompa. Jadi fungsinya ini di zaman dahulu adalah sebagai untuk penolak bala. Bila di daerah lain ada pohon beringin atau pohon randu yang dianggap keramat, maka di tanah Batak, khususnya di Samosir, pohon hari ara lah yang dianggap memiliki sisi misteri dan dikeramatkan. Konon, jika ingin membangun suatu huta alias perkampungan atau membuat suatu istana, biasanya mereka harus menanam pohon hari ara terlebih dahulu. Jika dalam waktu 7 hari pohon ini tumbuh, maka di kawasan tersebut diperbolehkan dibangun sebuah huta atau istana. Jadi setelah besar mereka juga dianggap seorang datu ada yang menempati, ya, bermacam roh-roh begitu. Lalu mereka juga buat acara di sini, yaitu berupa persembahan-persembahan dipersembahkan kepada dewa mereka yang mereka percayai ada di pohon hari ara ini. Semakin tumbuh besar pohon, dianggap semakin memiliki kekuatan sakral. Pohon hari ara di halaman utama Huta Sialagan ini merupakan pohon generasi kedua dan telah berusia lebih dari 100 tahun. Orang Batak, khusus yang bermarga Sialagan, memiliki kepercayaan tersendiri terhadap pohon hari ara. Ada salah satu kisah yang paling terkenal di Huta Sialagan, yakni jejak kanibalisme yang dilakukan oleh sang Raja Sialagan dan para pengikutnya. Siapa sajakah sosok yang pernah menjadi korbannya? Dan apa alasan sang Raja melakukan aksi kanibalisme? Hingga muncul istilah orang Batak makan orang. Secara eksklusif, tim On The Spot memperagakan bagaimana proses hukuman pancung berlangsung hingga sang raja dan para petinggi lainnya memakan organ tubuh korban. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.